Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah Puji Astuti, mahasiswi dari Hukum Keluarga Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Saat ini saya akan mempresentasikan beberapa kaidah-kaidah dalam mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan kaidah-kaidah tersebut. Kaidah yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rukhsu la tunatu bil ma'asi. Dispensasi atau keringanan tidak diberlakukan pada wilayah kemaksiatan. Seperti salah satu contohnya yaitu istri yang kabur meninggalkan suaminya tidak boleh menjamak dan atau mengqosor sholatnya karena perjalanannya masuk dalam kategori maksiat, yakni durhaka kepada suaminya. Maksud di sini yaitu kaidah al-ruksah la tunatu bi al-ma'asi, tidak boleh digunakan untuk melakukan maksiat. Ruksah merupakan keringanan yang diberikan Allah kepada orang mukallaf dalam kondisi-kondisi tertentu yang menghendaki keringanan. Contoh selanjutnya, keringanan dalam bentuk menggugurkan kewajiban seperti bolehnya meninggalkan salat Jumat, haji, umroh, dalam bentuk mengurangi kewajiban seperti mengqosor sholat 4 rakaat menjadi 2 rakaat bagi orang yang dalam perjalanan. Sedangkan keringanan dalam mengganti kewajiban seperti mengganti wudhu dengan tayamum karena tidak ada air. Baik, lanjut ke kaidah selanjutnya, kaidah yang kedua yaitu kaidah nomor 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-masgulu latus alu. Sesuatu yang sibuk tidak boleh disibukkan lagi. Contohnya, jika seseorang memperkerjakan orang lain sebagai baby sister, maka ia tidak boleh diperintahkan untuk mengerjakan tugas lainnya. Maksud dari kaidah ini adalah yang sudah terisi tidak bisa diisi kembali. Contoh lainnya yaitu seseorang yang menggadaikan barangnya kepada orang lain, maka ia tidak berhak menggadaikannya kembali kepada yang lainnya. Karena barang yang telah digadaikan sebagai jaminan telah penuh dengan fungsi, maka ia tidak bisa diisi dengan fungsi yang sama. Kemudian lanjut ke kaidah ketiga yaitu kaidah nomor 24 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ridho bisyai ridho bima yatawalladu. Rela terhadap sesuatu berarti rela pada turunannya. Sebagai salah satu contohnya, suami istri rela atas kecacatan masing-masing. Ketika cacat tersebut semakin parah, maka tidak ada hak memilih antara meneruskan pernikahan atau membatalkannya. Maksud dari kaidah ini adalah ridho terhadap sesuatu berarti ridho terhadap konsekuensi dari sesuatu tersebut. Contoh lainnya, apabila sudah memiliki izin meminjam motor, maka kita boleh menaikinya. Seseorang yang ridho dipinjami sepeda motornya, maka dia juga ridho sepeda motornya untuk dinaiki. Contoh selanjutnya, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan. Seorang laki-laki yang sudah ridho untuk menikahi seorang perempuan, maka dia juga ridho untuk memberikan nafkah kepadanya. Baik, lanjut ke kaidah berikutnya yaitu kaidah yang keempat nomor 25 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. As-su'alu mu'adun fi al-jawab. Pertanyaan menjadi acuan jawaban. Contohnya, jika seseorang ditanya, apakah Anda telah menceraikan istri Anda? Lalu ia menjawab, ya. Maka ini boleh dikategorikan sebagai sebuah pengakuan meskipun ia berbohong. Maksud dari kaidah ini adalah walaupun jawaban dari pertanyaannya tidak benar atau bohong, tetapi di sini termasuk dalam kaidah as-su'alu mu'adun fil al-jawab.
Baik, lanjut dengan kaidah selanjutnya, yaitu kaidah yang kelima nomor 26 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ma'auzaba ad-dhama al-amrani bi khusnihi la yajibu ahwanahuna bi umummihi. Sesuatu yang mengharuskan masalah terbesar secara khusus, maka tidak mengharuskan masalah terkecil secara umum. Contohnya, hukum takzir tidak diberlakukan terhadap pezina yang melakukan ciuman dan rangkulan karena hukum terberat yaitu hukuman had diberlakukan kepadanya. Kemudian, pezina muhsan tidak dihukum dengan hukuman yang paling ringan yaitu dicambuk karena ia dihukum dengan hukuman yang paling berat yaitu dirajam. Keluar air mani tidak mengharuskan wudhu karena mengharuskan mandi besar yang merupakan keharusan paling besar. Maksud dari kaidah ini adalah mengharuskan melakukan yang menjadi kewajiban utamanya, seperti halnya keluar air mani yang mengharuskan mandi besar bukan mengharuskan wudhu. Baik, kita lanjut ke kaidah ke-6 yaitu kaidah nomor 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ma sabata bisyar'i muqaddamun ala ma sabata bisyarti. Apa yang ditetapkan oleh syarat didahulukan daripada yang ditetapkan oleh syarat. Contohnya, jika seseorang berkata pada istrinya, saya cerai engkau dengan 10 juta tetapi saya berhak merujuk engkau. Maka gugurlah kata-kata 10 juta dan jatuh talaknya raj'i. Karena uang ditetapkan oleh syarat sedangkan rujuk ditetapkan oleh syara. Sehingga apa yang ditetapkan oleh syara lebih kuat dibandingkan dengan apa yang ditetapkan oleh syarat. Baik, kemudian kita lanjut ke kaidah yang ketujuh yaitu kaidah nomor 28 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu fi al-badboi tahrim. Hukum asal masalah seks adalah haram. Contohnya, jika seorang muhrim berbaur dengan sekelompok perempuan yang jumlahnya terbatas, maka tidak boleh menikahi salah satu dari mereka sebelum diketahui perempuan muhrim. Maksudnya adalah asal daripada aman itu adalah wajib. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mohon kiranya kawan-kawan serta dosen pengampu memberikan koreksi yang membangun agar di kemudian hari tercipta presentasi yang diharapkan serta memuaskan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.